Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma balighna ziyaru Makkah wal Madinah. Oke, jumpa lagi ya dengan aku, dengan Ibu Emma di PT An-Namirah Travelindo Babat, Lamongan, Jawa Timur. Di sini aku akan bahas ya pentingnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, di sini ada banyak hikmah dari haji dan umroh ya. Dan disinilah pentingnya melaksanakan ibadah haji dan umroh yang wajib dilakukan bagi orang yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya memerintahkan kaum muslim ya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Pensyariatan ini bukan semata melaksanakan ibadah saja ya, melainkan terdapat hikmah haji dan umroh sehingga betapa pentingnya kita melakukan ibadah haji dan umroh, karena ini wajib dilakukan ya sebagai rukun Islam yang kelima. Haji dan umroh memiliki kesamaan ya, sama-sama dilakukan di Baitullah, yaitu di Makkah dan di Madinah. Walau keduanya sama tetapi juga punya perbedaan ya dalam ketentuannya, seperti terkait dalam hukum antara haji dan umroh. Imam Syafi'i menyebutkan haji merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu menunaikannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi ya, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man taqalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istaqa'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya mengenai hukum umroh wajib atau sunnah ya. Beliau menjawab, umroh itu tidak wajib, tetapi sangat baik bila dikerjakan. HR Tirmizi. Hadis lain riwayat Tolha radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, haji itu hukumnya seperti jihad, jadi wajib ya, sedangkan umroh adalah sunnah. HR Ibnu Majah. Selain berkenan dengan dasar hukum, sejumlah ketentuan lain antara haji dan umroh juga berbeda ya, seperti perihal rukunnya, waktu hingga tempat pelaksanaannya secara keseluruhan. Oke, namun demikian ibadah haji dan umroh punya hikmah besar ya di balik pensyariatannya. Nah, di sini ada banyak hikmah yang sangat penting untuk kehidupan kita ya di dunia dan di akhirat, sehingga kita yang sudah mampu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh itu apa saja ya, di sini aku jelaskan sedikit, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Hikmah ibadah haji dan umroh yang pertama,
Yang pertama ya, bisa membersihkan jiwa dari dosa. Haji dan umroh itu mampu membersihkan dosa-dosa dari jiwa orang muslim ya. Dengan begitu maka mereka kembali layak menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, seperti ketika kita baru dilahirkan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa haji ke rumah ini Baitullah, kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya, bagaikan ia dilahirkan ibunya. Muttafaq alaih. Nah, itulah ya hikmah dari haji dan umroh. Yang pertama itu dapat membersihkan jiwa dari dosa ya. Dan yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Muslim yang berhaji dan umroh dikatakan telah melengkapi 5 asas rukun Islam ya, sehingga keimanan dan ketakwaannya diharapkan bertambah karena sudah melaksanakan tuntunan syariat yang diperintahkan. Dan untuk yang ketiga, memperoleh pahala yang setara dengan jihad. Diriwayatkan Aisyah, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidaklah sebaiknya kami ikut berperang, berjihad bersama kalian kaum lelaki, berarti ini kaum wanita ya. Rasul menjawab, tidak, cukuplah jihad kalian adalah haji yang mabrur. Karena sesungguhnya haji mabrur itu adalah jihad yang baik untuk kalian, HR Muslim. Jadi ini untuk wanita kan tidak bisa ya ikut jihad berperang karena fisiknya yang lemah, jadi bisa diganti dengan haji yang mabrur. Oke, tentu haji yang mabrur itu harus melaksanakan dengan baik ya, larang-larangannya harus ditinggalkan dan yang wajib harus dilaksanakan. Oke, jadi untuk pahala haji ini seperti jihad ya, seperti ikut perang untuk perempuan, karena perempuan nggak boleh ikut perang, jadi cukup haji aja. Oke. Dan yang keempat adalah penyempurna spiritual keislaman. Umat Islam yang biasanya menjalankan sholat ya, puasa, zakat, menjadi lengkap dan mampu menyempurnakan rukun Islamnya lewat menunaikan ibadah haji. Namun setelah berhaji bukan berarti muslim telah selesai ya mengerjakan ibadah rutinnya, melainkan tetap terus menyempurnakan yang telah sempurna. Jadi kalau sudah melakukan ibadah haji itu bukan berarti kita harus selesai melaksanakan semuanya ya, namun tetap ya, namun artinya itu kalau puasa ya ditambah gitu dengan puasa sunnah, apa sholat ya, sholat sunnah harus dijaga seperti sholat rawatib itu ya, sholat sebelum melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur, sebelum sholat zuhur dan sesudahnya, atau sebelum sholat asar dan sesudah sholat maghrib. Kalau sebelum sholat maghrib itu sunnah biasa ya, tapi kalau setelah sholat maghrib itu sunnah muakkad, sebagaimana sholat isya setelahnya juga sunnah muakkad. Oke, dan untuk sholat, apalagi sholat itu ya, sholat subuh itu sebelum sholat subuh ya, qobliyah subuh itu harus dilaksanakan ya, sunnah muakkad, tapi dianjurkan karena pahalanya itu banyak ya, seisi alam semesta ini ya, untuk pahalanya. Oke, jadi setelah melakukan ibadah haji dan umroh itu semuanya harus ditingkatkan ya untuk ibadahnya. Oke, dan untuk yang kelima, menjadikan doa dan permohonan itu terkabul. Nah, ini doa kita itu akan terkabul ya kalau kita berdoa di sana di Baitullah. Nah, kita harus banyak-banyak berdoa di sana, terutama di tempat-tempat yang mustajab ya. Di sana banyak sekali tempat-tempat yang mustajab.
Jadi harus banyak berdoa. Orang yang beribadah haji dan umroh tergolong dalam kalangan orang yang terjamin dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lantaran itu sebagai balasan dia kepada mereka yang mau menunaikan seruannya. Nah, yang mau menunaikan ibadah haji dan umroh lah di sana, nanti doanya itu insya Allah akan terkabul, pasti terkabul. Tidak boleh suudzon kalau tidak terkabul, pasti terkabul. Oke, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para jemaah haji dan umroh itu adalah tamu Allah. Jika mereka memohon, Allah pasti akan mengabulkan permohonan mereka. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, itu jadi pentingnya kalau kita menunaikan ibadah umroh dan haji ya, doa-doa kita itu pasti akan terkabulkan di sana. Oke. Dan yang keenam, dapat menyaksikan tempat bersejarah Nabi Muhammad SAW dengan pergi haji dan umroh ke Ka'bah yang terletak di kota Mekah ya. Muslim jadi bisa melihat berbagai lokasi yang menjadi tempat kelahiran Rasulullah SAW, turunnya Al-Quran, hingga saksi bisu wilayah dakwah ya, dan jihad beliau beserta para sahabatnya ya, seperti di Jabal Uhud, Jabal Nur, Bakiro itu ya, dan di tempat Nabi Adam diturunkan yaitu di Jabal Rahmah. Nah, itu ya tempat-tempat bersejarah ya yang kita dapat mengunjunginya sehingga kita dapat menyaksikannya kalau kita mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke, untuk yang ketujuh, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar beribadah ke tanah suci akan mengingatkan jemaah kepada perjuangan Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang meninggikan fondasi Ka'bah ya, kemudian menyuruhkan manusia agar berhaji, serta mengingatkan muslim akan kondisi Siti Hajar ketika menggendong putranya Ismail alaihissalam yang kala itu berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, juga saat ia melihat menampakkan iblis yang kemudian dilempari batu olehnya. Ini menjadi latar belakang dari pelemparan sumpah. Oke, dan untuk yang selanjutnya yang ke-8, menunjukkan status kehambaan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditampakkan ketika jamaah haji memakai pakaian ihram ya, yang jauh dari perhiasan dan kemewahan, di mana mereka mengenakan baju sederhana yang tampilannya lusuh sambil memohon ampunan atas segala kekilafan dan meminta penghapusan atas kesalahan. Jadi di sana itu kita memakai ihram, semuanya sama ya, tidak yang kaya, tidak yang miskin, semuanya sama bajunya, memakai baju ihram ya. Oke, dan untuk yang ke-9, menampakkan kesamaan di antara umat Islam ini ya, sama, semuanya sama memakai baju ihram. Saat berhaji dan umroh, kaum muslim dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, tunduk dan merendah bersama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu tak ada perbedaan ras ya, bangsa, jabatan hingga kekayaan harta, sehingga jelas bahwasanya mereka sama di matanya, tetapi yang berbeda adalah keimanan dan ketakwaannya. Nah, itu yang beda, itu keimanan kita dan ketakwaan kita. Selebihnya semuanya sama. Oke, yang 10, menyatukan kaum muslim. Melalui ibadah haji dan umroh tersirat bahwasanya seluruh umat Islam bersatu dalam sebuah barisan berdasarkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu pula muslim satu sama lain dapat saling mengenal. Jadi di sana itu dari berbagai negara kita kumpul di sana ya, di Baitullah, dengan pakaian yang sama, dan yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya saja.
Nah, itu 10 hikmah ya dari ibadah haji dan umroh bagi umat Islam. Semoga dapat difahami dan bermanfaat. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang mau melaksanakan ibadah haji maupun umroh, bisa menghubungi kami ya di nomor WA di bawah ini. Dan untuk harga haji percepatan atau harga haji plus mulai dari 160 juta ya, bisa berangkat. Kalau daftarnya sekarang bisa berangkat di tahun 2024 ini ya. Oke, dan untuk harga umroh mulai dari 25 juta saja. Dan untuk harga promo 30 hari ya, full 30 hari di sana, itu harganya 35 jutaan. Dapat fee pulang. Oke, dan untuk haji sudah ya. Untuk Bapak Ibu yang mau daftar di kami, oke, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.